Semoga semuanya sedang dalam kondisi yang sehat dan juga bahagia. Ibu Tia di sini. Hari ini kita akan mempelajari tentang gagal ginjal akut atau acute renal failure. Apa itu gagal ginjal akut? Lalu ada juga yang namanya gagal ginjal kronis. Apa itu gagal ginjal kronis? Nah, kalian bisa temukan tentang apa itu gagal ginjal akut di video ini. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa share supaya banyak orang yang bisa belajar bersama dengan kita. Oke, mari kita mulai. Oke, sekarang di depan layar kalian sudah terlihat mind map atau pathway dari acute renal failure atau gagal ginjal akut. Jadi ceritanya gagal ginjal akut ini adalah ketidakmampuan ginjal untuk berfungsi sebagaimana mestinya dalam beberapa jam atau bisa juga sampai beberapa hari lamanya. Ketidakmampuan fungsi tersebut itu berpengaruh pada yang namanya azotemia. Nah, seperti yang kalian tahu, fungsi dari ginjal itu adalah untuk memfilter darah, juga untuk membuang produk-produk yang memang harus dibuang dari dalam tubuh kita, dan juga regulasi cairan dan balance electrolyte. Nah, ketika ginjal mengalami kegagalan fungsi, akan terjadi yang namanya azotemia atau akumulasi dari produk-produk sisa yang menjadi racun yang berasal dari metabolisme protein di dalam darah. Jadi ingat, azotemia. Azo itu berarti nitrogenous waste products dan temia yang berarti darah. Jangan khawatir, kalian pasti bertanya-tanya, ini mana ya etiologinya? Mana ya yang namanya prosesnya? Oke, gampang. Kalau misalnya kalian sudah melihat mind map ini kalian bisa lihat. Di sini ada prerenal, intrarenal, dan juga postrenal. Ketiga yang baru saya sebutkan tadi itu merupakan etiologi dari gagal ginjal akut. Nah, untuk masing-masingnya ini mari kita bahas. Untuk tahapan prerenal yang juga merupakan penjelasan dari etiologi gagal ginjal akut ini, itu berkaitan dengan berkurangnya atau terinterupsinya suplai darah menuju ginjal. Jadi apapun yang bisa menjadi penyebab penurunan suplai darah ke ginjal, nah itu masuk ke dalam etiologi di bagian prerenal ini. Apa saja contohnya? Yang pertama ada blockage dari arteri, lalu ada shock, trauma, ada blood loss, dan juga ada dehidrasi. Nah, selain si penyebab yang baru saya sebutkan, ada juga penyebab dari obat-obatan, nanti ya kita bahasnya. Yang pertama, ketika ada tahapan-tahapan ini, itu mengakibatkan penurunan suplai darah ke ginjal. Ketika sudah terjadi penurunan suplai darah ke ginjal, maka akibatnya adalah nefron akan mengalami penurunan fungsi, yaitu dia gagal untuk memproduksi urin. Nah, tandanya apa? Sudah mulai ada penurunan dari GFR di sini atau glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Nah, tandanya apa? Urin di dalam tubuh kita itu berkurang urin outputnya. Jadi bisa kurang dari 400 ml per 24 jam atau mungkin di bawah sekali jumlah urin yang dikeluarkan. Bisa itu digolongkan ke dalam oliguri. Nah, akibatnya apa kalau misalnya urin itu tidak dapat dikeluarkan? Produk-produk sisa di dalam tubuh kita gagal juga dikeluarkan. Selain itu, ketika urin mengalami gagal produksi akan terjadi hipovolemia. Kenapa? Soalnya ada retensi
cairan di dalam tubuh. Ini ya akibatnya hipovolemia. Selain itu juga karena produk-produk sisa itu gagal untuk dikeluarkan, sehingga mengakibatkan dia tidak bisa keluar gitu. Jadi dia kayak menumpuk gitu. Salah satu tumpukan itu ada di kulit. Nah, kulit kita itu bisa jadi kering, bisa juga menjadi gatal, dan bisa juga berbau urin seperti itu. Nah, di sini kan ada hipovolemia juga bisa mengakibatkan takikardia. Lalu apa tadi pengaruhnya? Kok di prerenal juga ada penyebab dari obat? Ada. Penyebab obat-obatan seperti NSAID drugs atau siklooksigenase. Nah, mereka itu salah satu efeknya adalah memblok prostaglandins, di mana blockingan prostaglandins ini dapat menyebabkan penurunan perfusi dari renal. Penurunan perfusi renal ini dia akan mengakibatkan penurunan suplai darah ke ginjal dan tahapan yang lain seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita sekarang membicarakan tentang tahapan yang ini, intrarenal. Intrarenal ini biasanya berhubungan dengan etiologi yang berasal dari dalam nefron itu sendiri, dari dalam ginjal ya. Jadi ada gangguan pada ginjal, nah itu berhubungan sekali sama si intrarenal ini. Oke. Nah, apa saja yang menyebabkan gangguan-gangguan di dalam ginjal? Itu yang pertama bisa karena alergi, bisa dari reaksi dainya radiografi, lalu bisa karena toksin, jadi ada nefrotoksin di situ, ada infeksi, ada glomerulonefritis, iskemik, dan juga toksin. Ini yang paling banyak nih gara-gara ini nih, iskemia dan toksin. Nah, gimana jalannya sampai bisa jadi akut renal failure ini? Yang pertama contoh, toksin tuh masuk. Ketika toksin masuk dan merusak nefron, akibatnya adalah perfusi dari nefron itu akan menurun sehingga menyebabkan nefron rusak dan juga gagal filtrasi. Akibatnya adalah produksi urin juga menjadi terganggu. Berarti apakah kejadian ini juga berhubungan dengan prerenal? Bisa. Kenapa? Karena di prerenal juga ada penurunan suplai darah. Nah, di sini ada juga nih penyebab-penyebabnya, salah satu iskemik. Kalau misalnya sudah iskemik kan berarti penurunan suplai darah itu terjadi juga di intrarenal seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang postrenal. Ketika berbicara tentang postrenal, kita berbicara tentang adanya obstruksi yang dapat menyebabkan blockage dari aliran urin keluar dari tubuh. Apa saja penyebabnya? Bisa karena kidney stone atau batu ginjal, bisa karena tumor ureter atau tumor bladder, bisa juga karena pembesaran dari prostat. Nah, ketika terjadi penyebab-penyebab ini, pasti terjadi ini nih, penurunan blood supply seperti biasa. Lalu sudah ada penurunan, ada lagi nih blockage, dia teridentifikasi. Bisa jadi kan lokasinya bukan cuma satu tuh, bisa di beberapa tempat masalahnya. Nah, urin menjadi tidak dapat dikeluarkan, sehingga urin mengalami backup atau dia tuh terakumulasi lagi di dalam ginjal. Lalu kemudian terjadi gangguan nefron, dan yang paling bawah itu adalah gagal produksi dari urin. Setelah terjadi gagal produksi urin atau urin yang dikeluarkan itu mengalami gangguan, itu namanya fase oliguria. Jadi pada akut renal failure ini dia terjadi 3 fase, mulai dari oliguri, lalu fase diuresis, dan juga fase recovery. Setelah sebelumnya kita mulai dari atas tadi ya, mulai dari prerenal, intrarenal, dan juga postrenal. Jadi itu merupakan itu merupakan kesatuan dari pathway gagal ginjal akut. Di fase oliguria ini apa yang terjadi? Ini terjadi 1-7 hari. Nah, di fase oliguri ini juga cairan akan tertahan. Terjadi juga ketidakseimbangan elektrolit karena penumpukan sampah lah istilahnya dalam tubuh kita. Lalu karena ada cairan yang tertahan menyebabkan adanya edema.
lalu ada asidosis metabolik di sini. Lalu sudah pasti pada fase oligurik ini akan terjadi nilai-nilai yang abnormal kalau misalnya pasien itu melakukan cek darah. Nah, karena ada penumpukan produk-produk sisa di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan confusion karena gangguan ya ke bagian syaraf, bisa juga sampai koma. Terus kalau misalnya kalian mengadakan pengkajian fisik pasti bisa kedengaran abdominal fluidnya. Lalu pasti akan mengeluh gatal-gatal, kulitnya kering. Bisa juga di sini tuh dari kulit itu tercium seperti bau urin. Nah, di sini juga ada anemia. Setelah fase oliguria, ada namanya fase diuretik. Fase diuretik ini dia berjalan 1-3 minggu. Nah, urin yang dihasilkan itu dia tuh bisa sampai 3 liter urin per 24 jam. 1-3 liter ya. Jadi dia tuh kebalikannya fase oligurik ini. Karena kan namanya akut tuh. Kalau akut dia pasti bisa sembuh gitu. Terjadi osmosis diuresis juga nih di fase diuretik. Nah, karena ada pengeluaran urin dalam jumlah yang banyak, jadinya pembuangan zat-zat sisa dalam tubuh itu jadi banyak, tetapi ginjal juga masih belum bisa fungsi secara maksimal sih. Lalu ini ada pengeluaran urin yang banyak. Nah, ini dia susahnya. Pada saat pengeluaran urin yang sebanyak ini setelah sebelumnya sesedikit itu, bisa terjadi dehidrasi karena tubuh mengalami kekurangan cairan gitu. Karena banyak yang keluar gitu. Akibatnya adalah bisa hipotensi. Lalu setelah melewati fase oligurik, diuresis, kita masuk jeng ke fase recovery alias perbaikan. Nah, di sini produk sisa itu di dalam tubuh kita tuh jumlahnya sudah menurun. Gimana? Perbaikannya berapa lama? Recovery-nya bisa 2 minggu, bisa sampai 1 tahun, tergantung seberapa jauh seberapa jauh kerusakan yang terjadi. Tapi pada fase recovery ini perlahan-lahan GFR kita itu pasti naik. Oke, ini saya merangkum secara khusus tadi dari yang tadi kita bicarakan pathway-nya. Pasti saya yakin kalian juga sudah bisa berpikir, misalnya terjadi gangguan di ginjal, apa saja yang akan terjadi di tubuh kita kalau melihat dari pathway yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, khusus untuk diagnostik tesnya itu sudah pasti ada urinalisis. Ini hasilnya ada elevasi dari blood urea nitrogennya, kreatinin, lalu bisa jadi asidosis, anemia, lalu ada ketidakseimbangan elektrolit, lalu jumlah natrium itu lebih dari 10, lalu ada elevasi kalium dan magnesium, ada hipertensi, dan juga ada disfungsi dari platelet. Tanda dan gejalanya pasti ada penurunan urin output, bisa jadi oligurik tadi, lalu fatigue, lalu bisa mual, muntah, nafas menjadi sesak, lalu ada edema dan ada dehidrasi. Nah, ini yang ini nice to know, saya tahu kalian pasti tahu. Ini saya arahin dulu. Oops, oke. Ya. Itu ada normal kreatinin di situ, nilai normalnya, normal BUN juga, dan juga normal dari volume urin. Nah, sekian untuk yang gagal ginjal akut. Untuk penjelasan pathway yang lebih rinci lagi, jangan lupa kalian untuk tonton penjelasan saya tentang gagal ginjal kronis. Karena gagal ginjal akut ini merupakan salah satu penyebab juga di gagal ginjal kronis. Nah, perjalanan penyakitnya, apa yang terjadi di dalam tubuh kita ketika terjadi gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis itu mirip-mirip karena fungsinya dari ginjal itu yang rusak. Bedanya yang satu bisa recover alias bisa sembuh lagi yang akut. Nah, yang kalau kronis itu yang bisa sampai ke tahap transplant ginjal atau hemodialisa. Yuhu.
Jangan lupa ya ditonton. Yeay, selesai pembahasan hari ini tentang gagal ginjal akut. Kalian udah tahu dong apa itu gagal ginjal akut. Oke, baiklah. Kalau begitu jangan lupa ya di-share. Kan kalian udah belajar nih. Yuk bantuin yang lain juga bisa belajar. Apalagi dalam musim yang seperti ini, kita semua di rumah kan karena pandemi corona tadi, karena COVID-19. Jadi please di-share ya biar banyak yang bisa belajar bareng-bareng kita. Dan jangan lupa juga untuk tekan like kalau memang kalian suka. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. See you on the next video. Thank you.